70, 80, 90-an kenangan masa lalu channel. Dalam seri ke-233 ini, didukung oleh para pemain, Ivonero sebagai Sakawuni, Nusri Nurdin sebagai Lembu Sora, Rusli sebagai Rangga Lawe, Heri Stiono sebagai Sang Krama Wijaya, Peter Pan sebagai Banyak Kapuk, Ferry Fadli sebagai Arya Kamandanu, dan Asdi Suhastra pembawa cerita. Selamat menikmati. Setelah pertarungan berlangsung 10 jurus, nampak Sakawuni mulai terdesak. Hal itu tidak mengherankan, karena orang-orang yang dihadapinya adalah para pendekar berkemampuan tinggi. Kalau sampai sekarang ini mereka mengeroyoknya, bukan berarti mereka tidak berani menghadapi Sakawuni sendiri. Hal itu sengaja mereka lakukan, karena mereka ingin menangkap Sakawuni tanpa cedera. Melihat keadaannya semakin terdesak, Sakawuni segera melompat mundur. Kurang ajar. Orang-orang Majapahit bisanya hanya main keroyok. Baik, tapi aku tidak akan menyerah begitu saja. Lihat, apa yang akan kulakukan sekarang ini. Sekalipun harus mati, aku yakin aku tidak akan mati sendirian. Salah satu di antara kalian juga pasti akan mampus. Hiat, 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 hiat. Sekarang Sakawuni sudah berdiri tegak dengan jurus angin lengan 1000 yang siap menggempur lawan-lawannya. Lembu Sora segera tahu bahwa anak gadis itu sudah mempersiapkan ilmu andalannya. Karena itu, dia memberi isyarat pada teman-temannya agar lebih waspada. Hati-hati Rangga Lawe. Anak itu rupanya akan menggunakan jurus andalannya. Benar Paman Lembu Sora. Gusti Sang Rama Wijaya telah menceritakan betapa hebatnya jurus pukulan yang dimiliki gadis gendeng itu. Untung Gusti Sang Rama Wijaya waktu itu menggunakan baju zirah. Aku tidak ingin salah satu di antara kita menjadi korban, atau Sakawuni sendiri menjadi korban. Iya, kalau begitu, serahkan soal ini padaku, Paman. Apa yang akan kau lakukan, Lawe? Aku akan mencoba menghadang pukulan gadis itu dengan ajian kulit wajah, Paman. Apakah kau yakin mampu menahannya? Aku yakin, Paman Lembu Sora. Aku yakin sekali. Sekalipun gadis itu punya pukulan maut, pastilah dia belum berpengalaman. Ilmunya tentu belumlah sempurna. Karena itu, Paman, aku yakin mampu menahan pukulannya. Ya, kalau begitu, lakukanlah Rangga Lawe. Tapi berhati-hatilah. Baik, Paman. Rangga Lawe kemudian duduk bersila di atas rumput. Matanya terpejam, dan dia mulai mengatur pernafasannya. Kedua belah tangannya disilangkan di depan dada. Mulutnya komat kamit, seperti mengucapkan mantra. Pada saat itu, Sakawuni sudah siap untuk melontarkan pukulan mautnya. Gadis itu membungkuk 2 kali sebelum menyerang ke arah Lembu Sora. Pada saat itulah Rangga Lawe melompat ke depan dan memberikan dadanya agar menjadi sasaran pukulan angin lengan 1000. Lawe, kau tidak apa-apa? Tidak, Paman Lembu Sora. Aku tidak apa-apa. Aku hanya terkejut. Pukulannya benar-benar dahsyat. Dadaku rasanya mau pecah, Paman. Napasku menjadi sesak. Tapi Paman Lembu Sora, tidak perlu khawatir. Aku akan bisa mengatasinya. Ya, syukurlah kalau begitu. Sakawuni pingsan.
Tubuhnya terpental ke belakang ketika tenaga pukulannya membentur dadamu. Bocah gendeng itu benar-benar berbahaya, Paman. Ya, baru sekali ini aku melihat seorang gadis buas seperti seekor harimau lapar. Orang seperti Sakauni ini bisa sangat kejam. Karena itu, dia harus diamankan. Kalau Paman Nebusora sudah bisa menangkapnya, apakah dia cedera? Hamba kira dia hanya sedikit mengalami luka dalam, Gusti. Ketika pukulan mautnya membentur tenaga dalam Ranggalawe, dia terpental ke belakang dan jatuh pingsan. Tapi menurut Rapodang, sekarang dia sudah sadarkan diri kembali. Sekarang di mana dia? Gadis itu terpaksa kami ikat kedua belah tangan dan kakinya, Gusti. Iya, Gusti. Demi menjaga keamanan, Sakauni terpaksa kami ikat di sebuah pohon yang cukup besar. Kakang Banyak Kapuk harus diberitahu bahwa hal itu kita lakukan untuk menjaga keamanan. Jadi bukan semata-mata kita ingin menyakiti anak gadisnya. Kakang Banyak Kapuk sudah tahu, Gusti. Oh iya. Bahkan dialah yang menyediakan tambangnya. Baiklah. Untuk sementara persoalan ini kita anggap selesai. Mudah-mudahan Sakauni segera mau merubah pendiriannya. Aku tahu gadis itu memang berwatak keras, tapi aku akan mencoba melembutkannya. Besok pagi, aku akan bicara dengannya. Sakauni, kau sudah sadar kembali? Bukankah kau yang bernama Dia Sanggrama Wijaya? Iya. Mau apa kau datang kemari? Sakauni, jangan seperti itu. Beliau ini adalah Gusti Sanggrama Wijaya. Kau harus menaruh hormat pada beliau. Banyak Kapuk. Apakah kau pernah mengajariku tata krama? Pernahkah kau mengajariku berbuat sopan pada orang lain? Kapan itu? Kapan? Ya, semua ini memang karena kesalahanku. Tapi kau jangan bersikap seperti itu pada Gusti Sanggrama Wijaya, Sakauni. Beliau ini adalah junjungan kita semua. Kita harus menghormati beliau sebagaimana mestinya, Sakauni. Sudahlah Kakang Banyak Kapuk. Aku tahu apa yang sedang dirasakan Sakauni. Sakauni, apakah kau tidak bisa memaafkan kesalahan orang tuamu? Apakah aku harus memaafkannya? Kau pasti tahu, Sakauni. Semua orang bisa saja berbuat kesalahan. Tidak ada manusia yang sempurna. Cobalah kau tengok dirimu sendiri. Apakah kau merasa tidak pernah membuat kesalahan? Aku bukan orang suci. Apakah kau tahu artinya suci? Suci artinya bersih. Dan jika seseorang ingin menjadi bersih, dia harus mau menyapu kotoran-kotoran yang melekat di dalam hatinya. Pertama kali dia harus mau mawas diri. Mau melihat ke dalam dirinya sendiri. Jangan hanya menyalahkan orang lain saja. Kedua, dia harus mau jujur kepada dirinya sendiri. Dia harus mau mengakui kelemahannya, kekurangannya. Dan ketiga, dia harus rendah hati. Dia harus merasakan bahwa dirinya kecil. Ketahuilah, Sakauni, orang yang mau minta maaf atas kesalahannya, berarti dia sudah memenuhi persyaratan untuk bersih diri. Dia mawas diri, dia jujur pada dirinya sendiri dan rendah hati. Itulah yang sekarang ini telah dilakukan oleh Kakang Banyak Kapuk, ayah kandungmu, Sakauni. Aku tidak percaya apa yang baru saja kau katakan, Sanggrama Wijaya. Apa alasanmu untuk tidak percaya? Bagiku, Banyak Kapuk adalah manusia yang paling kotor dan paling hina di muka bumi ini. Dia sudah mencemarkan ibuku dan menelantarkan hidup kami. Ya,
Itu semua karena keadaan yang memaksanya berbuat begitu, Sakawuni. Kakang Banyak Kapu adalah salah seorang pembesar negeri. Dia menjadi milik orang banyak, dan selama ini dia sudah banyak berbuat jasa pada negara. Apakah orang yang sudah berjasa pada negara bisa berbuat semau-maunya? Apakah dia bisa membuang kotorannya di sembarang tempat? Apakah dia diperbolehkan mencabuti tanaman orang lain? Tentu saja dia tidak boleh berbuat semau-maunya, Sakawuni. Sekalipun dia sudah berjasa, dia masih terikat oleh hukum. Baik hukum tertulis maupun tidak tertulis. Kalau sampai dia berbuat semena-mena, karena merasa telah berjasa, pada saat itu juga jasa-jasanya lenyap kembali, Sakawuni. Itulah yang telah dilakukan Banyak Kapuk. Mungkin di zaman pemerintah Singasari dia dianggap berjasa. Atau mungkin juga sekarang ini dia ikut berjasa membangun pedukuhan Majapahit. Tapi bagi Sakawuni, dia tidak lebih dari seorang laki-laki yang tidak bertanggung jawab. Dia datang ke desa kami hanya untuk membuang kotorannya. Dan sekarang kotorannya itu telah meracuni hidup kami selama-lamanya. Sakawuni, kau jangan terlalu mementingkan dirimu sendiri. Ada hal-hal yang di luar dirimu yang perlu juga kau perhatikan, Sakawuni. Kukira semua orang mementingkan dirinya sendiri. Kita semua hanyalah menjadi boneka-boneka kepentingan diri kita sendiri. Kau kira kau tidak mementingkan dirimu sendiri, Sanggar Mawijaya? Sakawuni, kalau aku hanya mementingkan diriku, aku tidak perlu tinggal di pedukuhan Majapahit ini. Apa enaknya tinggal di tempat seperti ini, Sakawuni? Semua orang tahu aku masih mempunyai keturunan darah bangsawan. Aku bekas salah seorang pangeran Singasari. Aku mempunyai kesempatan yang cukup leluasa untuk bisa hidup senang di tempat lain. Bukan di tengah hutan seperti ini, Sakawuni. Gusti Sanggra Mawijaya, ampun Gusti. Ampunilah kesalahan anak hamba, Gusti. Sudahlah, Kakang Banyak Kapu. Sekarang ini Sakawuni sedang mengalami kekacauan pikiran, Kakang. Lebih baik kita tinggalkan saja dulu dia di tempat ini. Kita harus bisa memaklumi keadaannya, Kakang. Malam itu, mereka masih membicarakan masalah Sakawuni. Sudah 2 hari 2 malam, Sakawuni diikat di bawah pohon. Dia sama sekali tidak mau makan atau minum. Tubuhnya nampak semakin lemah, tapi matanya masih terus menaruh dendam. Walaupun sebenarnya itu masalah keluarga, tapi karena Banyak Kapuk adalah seorang tokoh dan kebetulan peristiwanya terjadi di Majapahit, maka dia Sang Gramawijaya merasa perlu ikut menyelesaikan perkara itu sampai tuntas. Kalau dia terus-menerus tidak mau makan dan minum, dia bisa mati lemas. Benar, Gusti. Tubuhnya bisa kekurangan air dan zat-zat yang dibutuhkan untuk memperoleh tenaga. Iya, kita harus terus-menerus berusaha untuk menyadarkannya. Tapi Gusti, kalau dia terus-menerus tidak mau makan dan minum, jalan pikirannya bisa semakin kacau. Dan penalarannya juga bisa semakin semrawut, Gusti. Iya. Apakah tidak ada yang bisa membujuknya agar mau makan atau minum? Gusti Sanggra Mawijaya, kalau diperkenankan, hamba ingin mencoba membujuknya. Iya, kita semua tahu Sakawuni mempunyai watak yang sangat keras. Apakah kira-kira kau akan bisa membujuknya, Kamandanu? Kalau sekiranya tidak bisa, lebih baik jangan. Dan kelihatannya Sakawuni tidak senang dibujuk-bujuk. Salah-salah dia menjadi marah, kesal, benci. Dan hal itu akan semakin menambah penderitaannya. Keadaannya akan semakin menjadi parah. Ampun Gusti, sedikit banyak hamba sudah mengenal watak gadis itu. Hamba pernah beberapa waktu lamanya bergaul dengan gadis itu. Dia memang keras, tapi mudah-mudahan saja hamba bisa melunakkannya. Kalau memang kau sudah mengenalnya dengan baik, tentu kau bisa mendekatinya. Baiklah Kamandanu, kau kuizinkan untuk berbicara dengan Sakawuni. Sekalian kau antarkan makanan untuknya. Baik Gusti, mudah-mudahan hamba dapat melunakkan hatinya.
Wuni? Sakawuni, lihatlah. Aku membawa air bersih. Minumlah supaya kau tidak terlalu lemas. Oh ya, aku juga membawa makanan untukmu. Wuni? Aku seperti mendengar suara Arya Kamandanu. Apakah pendengaranku ini salah? Tidak, Wuni. Kau benar. Aku Arya Kamandanu. Kau mau minum bukan? Ayo, minumlah. Mari aku bantu. Aku memang haus. Kerongkonganku seperti terbakar rasanya. Tentu saja. Sudah 2 hari 2 malam kau tidak minum. Sekarang kau harus minum. Ayo, minumlah. Nah, begitu bukankah lebih baik? Lihat, aku juga membawa makanan untukmu. Kau mau makan? Hanya dengan minum beberapa teguk air, kau tidak akan bisa memperoleh tenaga yang cukup, Sakawuni. Kau juga harus makan. Aku heran, mengapa kau bisa berbuat seperti ini? Mengapa kau tidak kasihan pada orang tuamu sendiri? Dia sangat menderita, Wuni. Dia merasa malu pada Gusti Sang Rama Wijaya. Dia malu dan menderita. Wuni, mengapa kau menatapku dengan cara seperti itu? Pergi kau, Arya Kamandanu. Aku bukan anak kecil. Aku tidak senang dibujuk-bujuk begini. Pergi kau. Pergi. Sakawuni, kau tidak memahami apa yang kau lakukan. Dan bagaimana dengan kau, Kamandanu? Untuk apa kau datang kemari? Lebih baik kau pulang saja. Lebih baik kau kembali ke lereng Arjuna. Urusi saja istrimu Maisin. Urusi saja Panji Ketawang, keponakanmu itu. Buat apa kau tinggal di Majapahit? Apakah kau juga ingin membuat jasa? Sekarang ini banyak sekali laki-laki yang tidak waras otaknya. Mereka berlomba-lomba ingin membuat jasa. Sementara itu anak istrinya menderita di rumah. Aku memang sudah memutuskan, Sakawuni. Aku harus bergabung dengan Majapahit. Aku tidak peduli apa yang akan kau lakukan. Tapi kau juga jangan turut campur urusanku. Pergi sana. Pergi. Jangan coba-coba membujuk aku. Aku bukan bermaksud membujukmu, Wuni. Aku hanya ingin agar supaya kau menjadi lebih dewasa. Kamandanu, kalau kau masih belum pergi juga, aku akan menjerit-jerit. Aku akan terus menjerit sampai menjelang pagi nanti. Ya, baiklah, Wuni. Baiklah, aku akan pergi. Selamat malam. Ampun, Gusti. Hamba telah gagal. Sakawuni tidak mau lagi mendengarkan nasihat-nasihat hamba. Iya, sudahlah Kamandanu. Kau sudah berusaha, itu bagus. Tapi kita tidak boleh berputus asa, Kamandanu. Persoalan Sakawuni, sekalipun hanya persoalan keluarga, harus kita atasi bersama-sama. Persoalan mereka adalah juga persoalan desa Majapahit. Suasana di serambi rumah kediaman Dyah Sanggrama Wijaya nampak murung. Semua terlibat memikirkan persoalan yang dihadapi Banyak Kabu.
bagaimanakah kisah selanjutnya? Apakah Sakawuni akan tetap bertahan pada pendiriannya? Saudara pendengar, silakan menunggu seri berikutnya. Sampai jumpa. Puluhan kenangan masa lalu channel. Dalam seri ke-234 ini, didukung oleh para pemain, Nusri Nurdin sebagai Lembu Sora, Rusli sebagai Rangga Lawe, Heristiono sebagai Dia Sanggrama Wijaya, Ferry Fadli sebagai Arya Kamandanu, Redo Febri sebagai Rapodang, Peter Pan sebagai Banyak Kapuk, Ivone Rose sebagai Sakawuni, dan Asdi Suhastra pembawa cerita. Selamat menikmati. Suasana di serambi depan rumah kediaman Dia Sanggrama Wijaya nampak murung. Semua ikut terlibat memikirkan masalah yang sedang dihadapi Banyak Kapuk. Sakawuni memang keras kepala. Dia sama sekali tidak mau makan ataupun minum. Arya Kamandanu gagal membujuk gadis itu. Demikian pula Dia Sanggrama Wijaya tidak mampu melunakkan hatinya. Ampun Gusti Sanggrama Wijaya. Hamba sangat mencemaskan dua-duanya. Keadaan Sakawuni semakin nampak lemah. Sudah 2 hari 2 malam, dia tidak mau makan ataupun minum. Kami semuanya juga sangat memprihatinkan keadaan Kakang Banyak Kapuk, Gusti. Sudah sejak kemarin, aku tidak melihat Kakang Banyak Kapuk. Ampun Gusti. Kakang Banyak Kapuk terus-menerus mengurung diri di dalam kamarnya. Iya, aku bisa memahami perasaannya. Tentulah dia merasa terpukul sekali. Seharusnya dia merasa bahagia karena telah menemukan putrinya. Iya. Kalau saja Sakawuni mau berubah sikap dan pendiriannya, hamba kira persoalan ini akan segera selesai. Sebenarnya, kunci persoalan adalah pada diri Sakawuni sendiri. Ampun Gusti Sanggrama Wijaya. Kakang Banyak Kapuk mohon menghadap. Biarkan dia masuk, Rapodang. Kebetulan aku ingin bicara dengannya. Suruh dia masuk. Baik, Gusti. Bagaimana keadaanmu, Kakang Banyak Kapuk? Kami semua sangat khawatir. Katanya kau terus-menerus mengurung diri di kamarmu. Sudahlah, Kakang Banyak Kapuk. Kukira kita semua masih akan bisa mengatasi persoalan ini, Kakang. Ampun, Gusti. Hamba merasa malu sekali. Hamba mohon ampun, Gusti. Hamba mohon ampun atas kesalahan, kekurang ajaran Sakawuni putri hamba. Sakawuni tidak bersalah. Demikian juga sebenarnya Kakang Banyak Kapuk tidak bersalah. Memang harus terjadi seperti itu. Sekarang apa rencanamu, Kakang Banyak Kapuk? Tentu saja kita semua tidak bisa membiarkan putrimu terus-menerus diikat di bawah pohon. Keadaan tubuhnya semakin lemah karena dia tidak mau makan ataupun minum. Hamba rasa harus ada yang mau mengalah, Gusti. Apa maksudmu, Kakang? Hamba merasa sangat berdosa. Hamba memang telah menyia-nyiakan Ayu Pupuh, Ibu Sakawuni. Hamba telah mengingkari janji. Hamba adalah seorang laki-laki yang tidak bertanggung jawab, seperti yang dikatakan oleh anak hamba sendiri. Hamba patut mendapat hukuman, Gusti. Jangan membesar-besarkan persoalan, Kakang Banyak Kapuk. Aku yakin Sakawuni tidak benar-benar menaruh dendam padamu. Tapi nampaknya anak itu benar-benar mau membunuh hamba, Gusti. Gusti sendiri telah menyaksikan. Kalau Gusti tidak segera datang menolong hamba, ya barangkali hamba sudah tidak bernyawa lagi. Usia anakmu itu masih terlalu muda. Dia masih gampang larut oleh perasaannya. Tapi percayalah, dalam beberapa hari ini dia pasti berubah. Jiwa anak-anak muda memang begitu.
gampang meledak-ledak, tapi juga gampang digoyahkan. Ampun Gusti, hamba sudah memutuskan. Hambalah yang harus mengalah. Kalau memang dia benar-benar berniat membunuh hamba, hamba rela mati di tangan anak hamba sendiri. Kau jangan menuruti hawa nafsumu, Adi Banyak Kapuk. Iya, Kakang. Biarkan saja anakmu itu. Nanti juga dia baik sendiri, Kakang. Tidak, Adi Ranggalawe. Keputusanku ini sudah bulat. Ampun, Gusti Sangkrama Wijaya. Iya, Kakang. Bagaimana? Coba jelaskan apa yang kau inginkan. Biarlah hamba selesaikan sendiri masalah keluarga hamba ini. Hamba tidak ingin melibatkan orang lain. Adi Banyak Kapuk, kau bukan orang lain bagi kami. Benar, Kakang Banyak Kapuk. Kita semua yang berada di Pedukuhan Majapahit ini sudah menjadi seperti saudara sendiri. Ada manisnya, kita makan bersama. Ada pahitnya pun, kita makan bersama pula. Tapi Gusti, hamba tidak ingin peristiwa ini melebar sampai kemana-mana. Dan hamba yakin akan mampu mengatasinya sendiri. Bukan berarti hamba menolak keinginan baik teman-teman ataupun Gusti Sangkrama Wijaya. Sungguh Gusti, hamba merasa malu sekali. Hamba benar-benar terpukul. Sudah 2 malam hamba tidak bisa tidur karena peristiwa ini. Hamba ingin menangis, tapi rasanya susah sekali untuk mengeluarkan air mata. Hamba menyesal, tapi hamba juga membenci diri hamba sendiri. Ya, bagaimanapun juga, Sakauni adalah anak kandung hamba sendiri. Selama ini, dia tidak pernah hidup bahagia. Dia hidup kesepian tanpa orang tua. Hamba bisa memahami keadaannya. Dan sekarang dia datang ke Majapahit untuk membunuh hamba. Kalau memang benar-benar dia ingin membunuh hamba, hamba tidak keberatan. Semua ini hamba lakukan untuk kebahagiaan Sekawuni. Jadi bagaimana jelasnya, Kakang Banyak Kapuk? Gusti, hamba akan menemuinya sekarang. Hamba akan minta maaf sekali lagi. Kalau dia menolak dan masih tetap ingin membunuh hamba, biarlah dia melakukannya. Ampun Gusti, hamba mohon ampun sebelumnya. Dalam perkara ini, hamba tidak ingin melibatkan orang lain. Hamba akan menanganinya sendiri sampai tuntas. Ampun Gusti Sangkrama Wijaya. Hamba mohon diri sekarang. Banyak Kapuk kemudian melangkah perlahan-lahan, meninggalkan serambi depan rumah kediaman Dyah Sangkrama Wijaya. Ranggalawe segera mendekati Lembu Sora. Demikian pula Arya Kamandanu menggeser duduknya ke arah Lembu Sora. Mereka nampak berbisik-bisik sesaat lamanya. Dyah Sangkrama Wijaya sendiri nampak tengah berpikir keras, sementara yang lain ikut berbisik-bisik. Tak lama kemudian, Lembu Sora menggeser tempat duduknya lebih mendekat ke arah Sangkrama Wijaya. Ampun Gusti, menurut pendapat hamba, tidak seharusnya kita melepaskan Adi Banyak Kapuk begitu saja. Iya Gusti, hamba khawatir Sakawuni benar-benar nekat ingin membunuh ayahnya. Hamba khawatir akan terjadi pertumpahan darah Gusti. Benar Kakang. Karena itu jangan biarkan Kakang Banyak Kapuk menemui Sakawuni sendirian. Kakang Lembu Sora, Kakang Ranggalawe dan kau Kamandanu, kalian bertiga kutugaskan membayang-bayangi Banyak Kapuk dari kejauhan. Kalian bertiga kutugaskan untuk menyelamatkan nyawa 2 orang itu, Banyak Kapuk dan anaknya Sakawuni. Nah, berangkatlah. Baik Gusti.
Sakawuni, mengapa kau jadi begini? Mengapa hatimu tidak mau membuka barang sedikit? Aku sudah mengakui kesalahanku. Aku sudah minta maaf padamu. Suatu saat, kalau ada kesempatan, aku juga ingin minta maaf pada ibumu. Kau tahu bahwa aku tidak mungkin memaafkanmu. Karena perbuatanmu aku sampai lahir ke dunia ini. Aku lahir tanpa seorang ayah. Aku lahir hanya dengan ditemani penderitaan ibuku. Dan selanjutnya, aku hidup di dalam penderitaan yang sama. Penderitaan itu teramat pahit. Tapi aku harus menelan juga. Kau tahu banyak kabuk, dosamu terlampau besar. Kau tahu bahwa aku tidak mungkin memaafkanmu. Kalau begitu keinginanmu, baiklah. Aku akan membuktikan bahwa aku menyesali perbuatanku. Aku ingin menjadi ayahmu. Tapi rupanya kau tidak mau memberiku kesempatan. Aku tidak ingin menjadi orang bodoh dengan mempercayai ucapan-ucapanmu banyak kabuk. Sudahlah, Sakawuni. Kita hentikan hingga di sini pertikaian kita. Sekarang, apa yang kau inginkan dariku? Kalau kau seorang laki-laki yang bertanggung jawab, kau seorang laki-laki yang sejati, bukan laki-laki pengecut yang suka mengobrol janji. Lepaskanlah ikatan taliku ini. Apa yang akan kau lakukan setelah ikatan talimu kulepaskan? Kita akan bertarung sampai salah satu di antara kita mati. Sakawuni, mengapa harus begitu? Kau ternyata laki-laki pengecut. Kau takut hidup menderita. Karena itu selalu ngintil orang-orang besar. Kau menjadi kaki tangan para bangsawan. Kau ingin numpang hidup mewah pada mereka. Kau ingin numpang ketenaran. Dan untuk itu, kau berani mengorbankan anak istrimu. Sakawuni, kalau memang benar apa yang kau katakan itu tadi, alangkah hinanya banyak kapuk. Alangkah rendahnya diriku ini. Banyak kapuk? Apakah baru sekarang ini kau tahu bahwa dirimu rendah? Apakah baru sekarang kau menyadari bahwa dirimu hina? Baiklah, Sakawuni. Aku memang rendah. Aku memang orang yang hina. Kau pantas menghina dan merendahkan aku. Baiklah. Supaya kau puas, aku akan meluluskan permintaanmu. Aku akan melepaskan tali pengikatmu. Kemudian kita akan bertarung sampai salah seorang di antara kita mati. Tapi, aku ada satu permintaan, Sakawuni. Permintaan apa? Aku tidak ingin mengotori desa Majapahit ini dengan dosa-dosaku. Maka, setelah tali pengikatmu kulepaskan, kita harus segera pergi dari Majapahit. Kita akan mencari tempat yang paling baik untuk menyelesaikan urusan kita ini. Oh, kalau hanya seperti itu permintaanmu, aku tidak keberatan. Ayo, cepat Banyak Kapuk. Lepaskan tali pengikatku ini. Banyak Kapuk melangkah ke depan. Kemudian dengan sigap, tangan-tangannya melepaskan tali pengikat Sakawuni. Sakawuni melemaskan urat-urat tubuhnya yang menjadi pegal karena 2 hari lamanya diikat di bawah pohon. Nah, Sakawuni, kita pergi sekarang. Sana, kau jalan dulu. Aku tidak sudi berjalan bersamamu. Aku akan berjalan di belakangmu. Mau pergi kemana mereka itu? Entahlah, mau pergi kemana mereka. Kita ikuti saja dari belakang. Sakawuni itu benar-benar gadis yang luar biasa. Keras kepala. Kalau aku mempunyai anak perempuan seperti itu, akan kupuntir-puntir batang hidungnya. Lihat, mereka berjalan beriringan. Sepertinya mereka ingin keluar dari daerah Majapahit. Iya, mungkin mereka mencari tempat untuk bertarung. Lihat, Paman. Mereka berjalan semakin cepat. Iya, ayo kita jalan lagi. Kita ambil jarak yang agak jauh. Jangan terlalu dekat. Ya, kukira tempat ini cukup baik
untuk menyelesaikan urusan kita, Banyak Kapuk. Tempat ini cukup tenang dan sepi. Nah, aku persilahkan kau mempersiapkan diri. Aku sudah mempersiapkan diri sejak berangkat dari rumahku tadi. Aku tidak perlu mempersiapkan diri lagi. Sakawuni, kalau kau ingin membunuhku, cepat lakukan. Aku tidak akan melawan. Oh, Banyak Kapuk. Kau jangan coba-coba melunakkan hatiku dengan cara-caramu yang bodoh itu. Kalau kau tidak mau melawan, salahmu sendiri. Sakawuni, kau tidak perlu berteriak-teriak lagi. Cepat, lakukanlah apa yang akan kau lakukan terhadap diriku. Banyak Kapuk, ayo bangun. Bangun dan lawan aku. Tidak, aku tidak akan melawan anakku sendiri. Oh, kurang ajar. Tidak tahu malu. Masih juga menyebut anakku, anakku. Kapan kau punya anak, Banyak Kapuk? Kapan? Sakawuni bukan anakmu. Sakawuni adalah anak kolong langit. Sakawuni adalah anak mega-mega. Sakawuni adalah anak rumput-rumput kering di musim kemarau. Sakawuni adalah anak tanah gesang. Bukan anakmu, Banyak Kapuk. Jangan lagi sebut aku anakmu. Baiklah, aku tidak akan lagi menyebutmu sebagai anakku. Nah, sekarang bersiaplah. Mari kita mulai pertarungan ini. Lawanlah aku. Ayo, hadapilah aku. Tidak, Sakawuni. Aku tidak akan melawan. Aku sudah memutuskan tidak akan melawan. Terserah. Salahmu sendiri, Banyak Kapuk. Kau mau melawan ataupun tidak, aku akan tetap membunuhmu malam ini juga. Lihat, Paman Lembusora. Lihat, Sakawuni telah menghajar ayahnya sendiri habis-habisan. Aku hampir tidak percaya pada penglihatanmu, Ranggalawe. Benarkah yang kulihat ini? Benarkah Sakawuni itu anak kandung Adi Banyak Kapuk? Aku menjadi ragu-ragu, Ranggalawe. Sepertinya Kakang Banyak Kapuk tidak berusaha memberikan perlawanan, Paman Lembusora. Dan aku tahu jiwa Kakang Banyak Kapuk itu. Dia orang yang mudah mengalah. Kukira dia memang sengaja tidak mau memberikan perlawanan. Iya, kalau dia terus-menerus tidak melawan, aku khawatir Sakawuni akan benar-benar membunuhnya. Benar-benar liar anak itu. Masa dia sampai hati memukuli orang tuanya seperti itu? Lihat Paman Lembusora. Kakang Banyak Kapuk sampai jungkir balik begitu. Tapi sepertinya Sakawuni tidak ambil peduli. Lihat Paman, dia terus memukul dan menendang. Jangan, Ranggalawe. Aku tidak bisa membiarkan tontonan seperti ini, Paman. Jangan, Ranggalawe. Kita disuruh oleh Gusti Sanggaramawijaya. Kita hanya disuruh membayang-bayangi dari kejauhan. Kita hanya boleh bertindak kalau benar-benar keadaan mereka mendesak. Kita lihat saja perkembangannya. Lihat Paman Lembusora. Lihat, Sakawuni nampaknya benar-benar ingin membunuh ayahnya sendiri. Sekarang kau akan mampus di tanganku, Banyak Kapuk. Lembusora terkejut. Demikian juga Ranggalawe dan Arya Kamandanu. Mereka tidak habis pikir bahwa Sakawuni akan sampai hati memperlakukan seperti itu pada ayah kandungnya sendiri. Banyak Kapuk benar-benar dijadikan bulan-bulanan. Dia ditendang, dipukul dan disodok. Nah, saudara pendengar, bagaimana kisah selanjutnya? Apakah akhirnya Banyak Kapuk harus mati di tangan putri kandungnya sendiri? Silakan menunggu seri berikutnya. Sampai jumpa.